Kita siap masuk dalam kebenaran firman Tuhan, menang atas bersungut. Filipi pasal yang kedua, 14 sampai dengan 15, ayat akan muncul di layar monitor saudara. Dan saya ingin kita membaca dua ayat ini bersama-sama, 14 dan 15 dari Filipi pasal yang kedua. Sudah di sana? Ini tulisan seorang rasul yang luar biasa namanya Paulus. Dan dua ayat ini akan menjadi pondasi dari keseluruhan bahan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu, apa kata Paulus? Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan do not grumbling, jangan bersungut. Supaya kamu, ayat 15 dikatakan, tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu, apa kata Alkitab, bercahaya. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi cahaya. Kita menjadi terang buat orang-orang sekeliling. Kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pada kesempatan yang sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa salah satu penyakit kekristenan adalah grumbling, mengeluh, bersungut. Seringkali kita nggak bisa mengerti makna bahagia karena kita terlalu terikat dengan keluhan. Kita ngelihat keluarga mengeluh, kita lihat rumah tangga mengeluh, kita lihat ekonomi mengeluh, kita bekerja mengeluh, bahkan tidak sedikit orang melayani juga mengeluh. Dan keluhan seringkali merusak apa yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya, kenapa kita sering mengeluh? Jawabannya sederhana. Karena memang ada banyak kekecewaan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kita nggak cocok, kita nggak suka, kita rasa kayaknya nggak sesuai. Disinilah kita mulai timbul yang namanya keluhan. Atau bahasa Alkitab dipakai kata bersungut. Kalau saudara lihat dalam kata asli, ucapan Filipi, Paulus memakai kata gonggusomos. Gonggusomos itu memiliki beberapa terjemahan. Gonggusomos itu bisa juga disebut mengeluh, ngomel, bersungut, berbantah-bantah, atau menggerutu. Contoh seperti yang Alkitab katakan. Orang Israel itu sudah lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Apa yang kurang? Di siang hari begitu terik dan panasnya Tuhan beri tiang awan. Dan ketika malam keadaan yang sangat dingin di padang gurun, Tuhan izinkan mereka memiliki tiang api. Tapi seakan-akan selalu kurang. Dan umat Israel terkenal dengan tegar tengkuk. Kenapa? Karena apapun yang Tuhan sediakan, apapun yang Tuhan nyatakan selalu kurang. Mereka terus mengeluh, dan mengeluh. Yang paling terkenal lah, Tuhan kasih mereka makan tanpa bekerja. Tuhan sediakan every morning, namanya mana. Ya saudara tahu ya, roti mana. Perjanjian lama menceritakan seperti embun itu keluar di pagi hari. Dan seberapapun mereka suka makan, mana itu gak pernah kurang. Tapi ketika mereka mulai ingat ayam, mereka mulai ingat mungkin daging ikan, timun, mereka mulai ingat makanan-makanan mereka di Mesir. Apa yang mereka katakan kepada Musa? Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kami harus mati di padang gurun? Kami cuma makan mana? Lebih baik kami mati di depan perapian yang berisi penuh dengan daging. Itu yang saya katakan. Mengeluh seringkali tanpa kita sadari menjadi karakter kita dalam pengirangan pada Tuhan. Di sesi sebelumnya saya tanya, mengeluh itu dosa nggak? Karena ada banyak orang bilang mengeluh itu dosa. No. Pada dasarnya mengeluh itu manusiawi. Tapi ketika engkau tidak dapat mengendalikan rasa keluh dalam hidup kita, disitulah engkau menjadi berdosa. Karena kita mulai menyalahkan keadaan di sekitar kita. Kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan diri kita. Dan yang paling buruk, kita mulai menyalahkan Tuhan atas apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Makanya pada kali ini saya mau katakan kita harus menang atas bersungut. Tidak lama lagi kita akan masuk tahun yang baru 2021. Saya nggak tahu beban apa lagi yang Tuhan izinkan dijalani di dunia ini. Tapi saya percaya orang-orang yang menang atas bersungut, mereka akan lebih tough dalam setiap langkah kehidupannya. Karena kita yakin kita nggak pernah sendiri. Tuhan menyertai langkah-langkah setiap kita. Nah, coba saudara lihat dalam Bilangan pasal 11. Saya ingin kita mengerti betul apa dasar kita harus menang atas bersungut. Kenapa kita harus menang pendeta atas setiap keluh kesah kita? Bilangan pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat 10. Di ayat yang saya siapkan ini terbagi menjadi dua perikop. Yang pertama disebut api Tuhan, itu ayat 1 sampai 3. Lalu nanti akan diberi perikop berikutnya ayat 4 sampai 10 dengan Tuhan berjanji memberi daging. Perhatikan.
Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu, apa kata Alkitab, bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang-orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Padahal tiap pagi Tuhan kasih mana. Dan mana ini rasanya nikmat. Tidak seperti yang mereka makan ketika di Mesir. Tapi mungkin karena hari demi hari mereka makan mana, lama-lama mereka mulai ingat, enak ya ikan mujair ya. Aduh, itu ikan lele juga mungkin enak ya. Dan ketika mereka ingat itu, mereka mulai mengeluh. Kita lanjut, Alkitab katakan, mereka ingat akan ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, karena mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, ini orang bersungut kayak gini, gak tahu diri. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panggangan yang digoreng. Ayat 9, dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemah, apa yang terjadi? Yang di rumah, yang di perjalanan, yang lihat layar monitor, apa yang Alkitab katakan? Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Apa yang mereka dapat ketika mereka bersungut? Murka, saudara. Nah, saya khawatir jangan-jangan kisah ini menggambarkan realita kehidupan kita hari-hari ini. Makanya ada orang bilang begini, kenapa ya pendeta ya? Saya udah iring Tuhan tahun demi tahun, kok kayaknya saya sulit lihat berkat. Jangan-jangan memang kita terikat dengan sungut. Tanpa kita sadari apa yang Tuhan sediakan selalu kurang gitu. Kita bilang, ya rumah tangga saya kan cuma seperti ini. Tempat tinggal saya kan cuma seperti ini. Saya kan gak punya kendaraan bagus pendeta. Pekerjaan saya cuma seperti ini. Nah, ini yang Alkitab katakan, murka Tuhan bangkit. Dan kalau Tuhan udah murka, ya kan, wah repot saudara. Dia Allah yang maha baik. Dia Allah yang maha kasih. Orang itu kalau baik, tiba-tiba murka, itu gawatnya minta ampun ya kan. Begitu juga Tuhan dalam kehidupan saya dan hidup saudara. Makanya kita harus menang atas bersungut. Karena jangan-jangan sepanjang tahun 2020 ini kita banyak mengeluh saudara. Jadi kan intinya kenapa saya khotbah tentang hal ini. Jadi hari Selasa kemarin kan saya ada dipanggil di salah satu tempat, saya menyampaikan firman. Saya sudah siapkan firman untuk sepanjang minggu ini termasuk 15 November 2020. Tapi tiba-tiba 2 jam sebelum saya dapat menyampaikan firman, saya ketemu satu jemaat Tuhan. Intinya sederhana, dia coba sharing tentang keadaan hidup dia. Nah, yang saya nggak terima itu dia bilang begini, ya Tuhan bikin saya susah. Intinya saya harus kerja mati-matian, ekonomi saya sekarang lagi berantakan, saya bahkan sampai nggak bisa nyembah Tuhan. Saya sampai bilang, maaf ya, presiden aja yang urus negara dari Sabang sampai Merauke, 5 kali dalam sehari secara keyakinan beliau masih tetap bisa beribadah. Nah kita nggak ada tuntutan secara khusus loh. Tidak ada tuntutan secara khusus dalam kekristenan kapan kita harus berdoa. Tapi minimal kan dalam sehari kita bisa berdoa, kita nyembah Tuhan. Pak Gembala aja yang urus miliaran, ratusan miliar aja masih ada 1 jam sebelum beliau istirahat. Nah kita seringkali begitu bersungut. Ya saya udah capek pendeta, saya kerja keras sampai saya gak ada waktu buat baca Alkitab. Sebenarnya bukan karena engkau gak punya waktu secara nyata, tapi karena memang kita hidup dalam mengeluh dan bersungut. Itulah kenapa engkau kerja tapi tanpa hasil. Itulah kenapa engkau berjuang tapi tanpa berkat yang melimpah. Karena apa yang kau jalani dengan bersungut saudara. Gak usah kita bicara secara rohani lah. Dalam ilmu bekerja saja, orang yang bahkan tidak punya keyakinan secara agama, mereka tahu kok. Jalanilah pekerjaan dengan sukacita. Jangan dijalani dengan sungut, karena apapun yang kau jalani dengan bersungut, hasilnya pasti negatif. Dan Alkitab jelas katakan, ketika orang-orang Israel bersungut, murka Tuhan terjadi bagi mereka. Makanya dalam bahasa Yunani yang saya katakan, gongusomos itu bisa beberapa makna.
Bisa bersungut, mengeluh, ngomel, tapi juga bisa berbantah-bantah. Nah ini sering terjadi dalam rumah tangga yang gak rukun ini, berbantah-bantah. Saudara pernah ngalami gak masa-masa seperti itu? Berbantah-bantah itu sebenarnya hal yang sederhana, tapi bisa merusak hal yang besar dalam hidup seseorang. Saya ambil contoh, suami sama istri, lagi duduk sama-sama, lalu suaminya bilang begini, "Mah, nanti kalau kita punya rumah, Tuhan berkati rumah, kamu pengennya rumahnya kayak gimana, Mah?" "Ya aku sih pengennya Pak rumah lantai 1 aja gitu, cuman agak lebar." "Loh, kenapa kamu pengennya lantai 1? Kalau Papa mau pengennya lantai 2. Kan enak kalau lantai 2, kamar di atas, di bawah ya ruang tamu, ruang keluarga. Jadi dibedain." "Ih, enakan 1 lantai aja Pak, repot kan anak-anak kita masih kecil. Nanti Mama mesti naik turun lagi." "Ih, lu mah aneh Mah. Orang mau pengen rumah 2 lantai, kamu pengennya 1. Ya kan yang ngerjain Mama. Kalau 1 kan Mama yang kerjain semua. Kalau 2 lantai kan Mama naik turun. Kamu memang gak bisa punya otak pinter sih Mah. Masa pengennya 1 lantai, orang pengen 2 lantai. Nah rumahnya aja belum ada. Ya kan duitnya juga masih jauh. Udah mau berantem. Cuma gara-gara lantai 1 sama gara-gara lantai 2. Nah, itu yang disebut tuh berbantah-bantah begitu tuh. Pernah dengar gak istilah-istilah kayak gitu? Ribut sesuatu yang gak jelas. Kalau nanti kita punya anak laki-laki, kita kasih nama apa ya? Istrinya bilang, "Aku pengennya sih Samson." "Kok Papa norak banget sih? Mah, nama kok Samson?" "Ya kan sesuai firman. Nama tuh yang keren ke biar Alkitab tapi ada bahasa Inggris Matthew." "Ya tapi kan susah Pak. Kita kan tinggal di Indonesia. Nama aja nama, udah mau ribut." Nah kita seringkali begitu kepada Tuhan. Rencana Tuhan sebenarnya besar nih. Luar biasa dahsyat. Tapi sebelum kita terima berkat, Tuhan kasih kita perintah. Ya kan, ada dati di dalamnya. Tuhan bilang, "Ayo hidup dalam perkenanan, hidup jujur, hidup baik, hidup dalam doa penyembahan." Kita udah mulai berbantah-bantah. Ya tapi kan saya sibuk, saya kan gak sempat. Kita kalau nyanyi Yabes, kita lebih Yabes daripada Yabes. Yabes aja mungkin gak gitu-gitu amat. Kita kalau nyanyi Yabes itu, kiranya, itu sama kayak gambar di belakang itu. "Engkau memberkati aku." Tapi waktu Tuhan bilang begini, "Ayo, jangan lupa perpuluhanmu." Ayo kita mulai berbantah-bantah. Kita mulai bilang, "Ya kan uang saya gak cukup pendeta." 2020 Gembala Jemaat ketika kita mulai ibadah online memutuskan gereja ini tidak menaruh nomor rekening. Tapi bukan berarti tidak ada rekening gereja. Beliau tidak taruh nomor rekening karena gembala bilang begini, "Udahlah, biar jemaat-jemaat semuanya pulih ekonomi dulu." Nah, saya yang sedih itu ada banyak kita mengambil kesempatan ini untuk melegalkan tidak melakukan firman. Kita, "Ya gembala aja gak minta persembahan kok pendeta." Iya, gembala memang ambil keputusan supaya jemaat bisa tetap berjuang. Tapi kan ada kesadaran, ada firman yang kita dengar. Apa yang Tuhan beri, Tuhan berkata, "Ujilah aku, masakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu." Di sini kita mulai berbantah-bantah. "Tapi kan gak cukup pendeta. Tapi kan saya gak punya dana lebih. Tapi kan pengeluaran saya besar." Ketika engkau bersungut, jangan heran tidak pernah terjadi hal-hal besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Tuhan berkata ampuni. Dan kita mulai komplain. Dan saya gak bisa pendeta. Itu terlalu menyakitkan. Disitulah engkau sedang berbantah. Makanya menang atas bersungut adalah satu pembelajaran. Bagaimana hidup kita yang dipercayakan Tuhan kita jalani. Bukan karena kita bisa. Tapi karena kita yakin Tuhan selalu ada dalam setiap langkah saya dan langkah saudara. Makanya kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, coba lihat Filipi pasal kedua lagi, 14-15 saya akan bacakan dengan lebih spesifik. Dikatakan oleh Paulus dalam suratnya begini, "Lakukanlah segala sesuatu." Segala sesuatu artinya tidak ada kompromi. Segala sesuatu artinya tidak ada excuse. Segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya apa? Kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah, nasihat Rasul Paulus ini sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri. Rasul Paulus bahkan kalau saudara baca dari keseluruhan kitabnya, dia kan punya banyak tekanan yang Tuhan izinkan terjadi. Dia mengalami tantangan, kesulitan yang Tuhan izinkan. Dan sebenarnya dia punya hak untuk mengeluh ketika dia sedang melayani Tuhan. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Perhatikan, jadi satu kali Paulus, bahasa saya tuh keki betul dia. Karena ada orang-orang yang mempertanyakan kerasulan
Paulus. Dan ini tulisan kepada jemaat Korintus yang kedua. Pasal 11, 23-28. Lihat, apakah mereka pelayan Kristus? Tanya Paulus. Aku berkata seperti orang gila karena dia udah gemes gitu ya. Paulus bilang, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Dia didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Perhatikan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Maksudnya dia tuh dipukul, dikeroyok dia. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Jadi waktu itu Paulus mau pergi ke satu tempat menggunakan kapal, Tuhan izinkan badai menghancurkan kapal yang dia naiki. Perhatikan. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dengan berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28 yang bisa baca apa penderitaan Paulus. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu apa? Memelihara semua jemaat. Paulus itu punya hak untuk mengeluh dalam pelayanan. Dia bisa berkata, Tuhan berat amat sih mau pelayanan. Karena dulu sebelum Paulus ikut Yesus, Paulus itu dihormati. Dia punya posisi dalam politik orang Yahudi untuk jadi terkenal. Dia murid Gamaliel, saudara. Makanya ketika terjadi pemusnahan orang-orang Kristen, siapa yang dipilih sebagai ketua? Paulus. Itu kehormatan besar. Tidak sembarangan orang punya hak, dia punya otoritas untuk masuk ke setiap rumah, menyeret laki-laki dan perempuan untuk memenjarakan mereka. Paulus punya posisi setinggi dan sepenting itu. Tapi waktu dia ikut Tuhan, Tuhan izinkan dia jadi keset, saudara. Diserang orang, dipukuli, dia mengalami keadaan yang sangat buruk, sehari semalam terkantung-kantung di laut, dia nggak makan, dia bahkan tidak berpakaian dengan layak. Tapi Paulus nggak pernah mengeluh. Bahkan buku yang dia tulis Filipi, saudara tahu nggak? Secara teologis, Filipi disebut the book of joy, buku sukacita. Padahal buku ini ditulis bahkan di dalam penjara. Ini kan kontradiksi. Karena Paulus menang atas mengeluh. Seringkali kita nggak hidup lebih buruk dari Paulus, saudara. Tapi kita hidup dengan mengeluh. Filipi itu ditulis dengan beberapa bagian pasal. Saya ingin saudara punya pengertian ya. Kenapa Filipi, tulisan Paulus disebut the book of joy. Pasal 1, Paulus itu menuliskan tentang sukacita dalam penderitaan. Pasal 2 dia menuliskan tentang sukacita dalam melayani. Pasal 3 dia menggambarkan tentang sukacita karena kita orang percaya. Pasal 4 dia menjelaskan bagaimana sukacita atas berkat-berkat Tuhan. Tapi ayat-ayat itu ditulis di dalam penjara yang paling dalam. Saudara paham gak kata paling dalam? Dalam konteks penjara pada waktu itu. Lokasi penjara paling dalam itu tempat penyiksaan. Tempat di mana Paulus everyday dia mendengar orang meraung. Orang menangis, orang berteriak karena ada penyiksaan. Seharusnya secara mental dia ketakutan, dia cemas dan mungkin putus asa. Tapi tidak. Dia bahkan menguatkan banyak hal. Dia terus mengingatkan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena pada dasarnya bahagia seperti sesi sebelumnya saya katakan. Bukan karena apa yang kita miliki. Bukan karena apa yang kita punya. Bahagia karena apa yang kita syukuri. Satu kali ada seorang datang ke rumah sakit jiwa. Dan dia lihat ada 2 orang gila. Dia tanya, dokter, ini orang yang pertama ini kenapa dia bisa jadi gila? Lalu dokternya mulai bilang, orang ini gila karena dia gak bisa nikah sama si Lulu. Aduh kasihan ya. Mungkin dia cinta betul ya. Sampai dia gak bisa nikah sama si Lulu. Akhirnya dia jadi gila. Lalu orang ini tanya, kalau gitu dokter, orang yang kedua ini jadi gila kenapa? Kalau yang ini dia gila karena dia nikah sama si Lulu. Ya kan? jadi yang gak nikah sama Lulu jadi gila. Yang nikah sama Lulu juga jadi gila. Ya kan? Dalam hidup kita, tantangan, kesulitan, setiap orang alami. Kita nih seringkali bersungut seakan-akan cuma kita lah yang di dunia susah. Orang bilang begini, pendeta nggak tahu sih kesusahan ekonomi saya seperti apa. Emangnya di dunia ini yang susah ekonomi cuma saudara? Pendeta nggak tahu sih beratnya beban dalam rumah tangga saya.
Emangnya yang punya masalah keluarga di dunia ini cuma saudara? Setiap orang punya beban, persoalan, kesulitannya. Bedanya ada orang yang tetap melangkah dan melihat kemenangan. Dan ada yang cuma meratapi hidupnya. Saya pernah ketemu orang gila di dekat Jakarta Barat. Jadi satu kali saya mau pelayanan Natal, saya masih anak kampus, anak kuliah, maksudnya saya masih mahasiswa teologi. Jadi waktu itu saya bawa proposal untuk bikin acara Natal di rumah sakit jiwa tersebut. Jadi waktu saya datang bawa proposal, susternya bilang, ibu kepala atau suster kepala itu lagi makan siang. Jadi bapak bisa tunggu dulu. Udah, saya tunggu. Saya ingat betul itu ruangan persegi 4. Di setiap sudutnya itu ada sofa. Jadi sofa di sebelah kanan kiri, di sebelah depan, di sebelah belakang itu sofa panjang. Jadi waktu saya duduk, saya lihat-lihat proposal. Gak berapa lama ada bapak-bapak masuk. Ganteng. Pakaiannya bagus, lengan panjang, celana bahan, sepatu pantofel. Tapi waktu masuk ruangan tunggu, ini bapak gak duduk. Dia begini celingak-celinguk gitu. Dia ngecek setiap sofa, dia lihat ke bawah. Pas dia ngecek di sofa saya duduk, ya saya kan jadi agak gak enak. Jadi basa-basi lah. Saya bilang, Pak, cari apa? Uang saya hilang. Oh, dia terus cari ke kanan, ke kiri. Jadi karena kita coba berdua di ruangan, saya menawarkan jasa. Saya bilang, Pak, saya bantu cari ya. Oh iya Pak, boleh. Jadi kita berdua tuh nyari tuh di ruangan itu. Sambil nyari ya saya tanya, Pak, uangnya hilang di mana? Orangnya bilang, ya kalau saya tahu saya nggak cari dong. Oh iya benar juga. Jadi saya nyari ke sana, di sebelah sana. Saya bilang, Pak maaf, maksudnya uangnya tuh jatuh dalam bentuk uang atau dompet? Uang Pak. Oh, sambil nyari saya tanya lagi, berapa Pak yang hilang uangnya? 2 miliar. Saya langsung diem. Ternyata nih orang baru masuk ke rumah sakit jiwa sebagai pasien. Saya langsung ngecek kepala saya. Sama-sama anget nggak? Bayangin. Ternyata dia orang gila yang baru mau masuk. Mungkin istrinya lagi, I don't know, mungkin keluarganya lagi isi administrasi. Jadi ini orang jadi gila karena kerugian atau kehilangan. Nggak tahu saya spesifikasinya, mungkin ditipu orang. 2 miliar hilang. Jadi gila. Bayangin, padahal secara tampilan lebih sempurna dari saya. Bajunya bagus, celananya bagus, tapi gila. Dia punya 2M, kita megang juga belum, ya kan? Kenapa? Karena kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita pikir, itu dia sumbernya. Tidak, kebahagiaan paling utama datangnya dari hati. Selama engkau Pak bisa berkata begini sama istri, Mah, aku beruntung deh punya istri kayak kamu. Yes, ada kebahagiaan. Ketika kita bisa ngelihat dompet terus bilang, Tuhan makasih ya, jumlah berapapun aku tetap percaya Allah mencukupi. Ada kebahagiaan. Lihat rumah, walaupun kalau udah hujan banjir, panas kebakaran, sampai di rumah kita tuh ember semuanya. Saking kalau hujan itu bocor di mana-mana. Sampai kalau orang datang ke rumah bingung, ini ember banyak banget, lu bocor ya? Enggak. Emang gue suka aja ember-ember kayak gini, gue seneng gitu. Gue bosen lihat guci-guci, pengennya ember-ember gini aja, lebih estetik. Tapi orang kalau bisa mensyukuri, seburuk apapun kenyataannya, rasanya lebih nikmat daripada orang yang punya. Makanya saya dan saudara, sebagai orang percaya kita harus apa? Bisa menang atas bersungut. Ingat cinta kita sama Tuhan. Cinta itu mengubah cara pandang. Dulu ingat gak awal-awal ikut Tuhan, ya kan? Wih, pokoknya biar badai, biar gunung kudaki, laut ku seberangi. Nah itu awal-awal cinta Tuhan. Tapi udah jalan 1-2 tahun ikut Tuhan, jangankan sungai, jangankan laut. Hujan sedikit juga gak datang ke gereja. Cintanya mulai berkurang. Orang kalau cinta itu rasanya apa ya? Saya dulu ingat betul. Saya waktu masih pacaran kan sama istri saya itu. Jadi kan kalau kita mau ngedate atau gereja bareng, dulu kan kita kan di GPDI. Saya ingat betul tuh, saya jemput dia. Ibadah jam 6, dia selalu minta datang jemput itu sekitar jam 4, jam 3 lewat lah. Saya pikir nanti mau makan dulu. Ternyata enggak, memang istri saya dulu senang saya nunggu. Ya kan, dia senang saya nunggu. Itu karena cinta, menunggu selama apapun ikhlas. Saya duduk nunggu, kan naik motor dulu kan, duduk nunggu. Istri saya tuh masih dandan. Kan dandan itu lama ya, butuh proses ya kan. Seringkali bahkan lebih lama dandan daripada ibadah. Jadi dia dandan. Tapi karena cinta, biarlah aku menunggu. Dia lagi dandan, saya daripada bengong, saya siram tanaman rumahnya. Dia masih belum selesai, daripada saya bengong, saya lihat kursinya ada yang bolong, saya jahit. Ya kan? Saking nunggunya itu. Tapi betul, orang
Kalau punya cinta nunggu tuh kayaknya nikmat. Tapi coba kalau cintanya udah mulai berkurang. Istrinya bilang, "Pa, Mama cuma ke dalam sebentar ya. Mama mau lihat bajunya." Suaminya bilang apa? "Lu kalau lama gue tinggal. Pulangnya sendiri naik Grab." Cinta yang berkurang membuat orang tidak mau berkorban. Nah kalau saudara iring Tuhan udah banyak yang mau berkorban, nah itu sebuah pertanyaan. Ada jemaat telepon saya, "Pendeta, saya mau ikut baptis." Saya bilang, "Puji Tuhan, ayo Bu, supaya kita hidup lebih sungguh-sungguh iring Tuhan." "Pak, ada ongkosnya nggak?" Ah ini ciri-ciri orang yang nggak mau berkorban. Belum baptis, udah repot sama ongkos ya kan. Orang ikut Tuhan mah sungguh-sungguh aja. Orang berkat yang Tuhan sediakan juga berlimpah. Bahkan apa yang kau tabur buat Tuhan, masakan Tuhan gak balaskan lipat kali ganda. Jadi saudara nih yang buat nanti baptis, saya mau ingetin nih, seringkali realita menunggu baptis gak seperti yang kita harapkan. Kita pikir, aduh saya datang pagi-pagi deh, biar paling cepet langsung pulang. Tahu-taunya mesti nunggu. Ingat, bersyukur, jangan bersungut. Pokoknya besok yang datang baptis, yang ada bersungut, langsung saya puterin khotbah hari ini. Supaya hidup kita menang atas bersungut. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, hiduplah dalam syukur. Kita kalau misalkan gak bisa bersyukur, bersungut, perkataan negatif ini mengubah keadaan. Secara psikologi, perkataan negatif atau positif bisa mempengaruhi. Contoh, saudara banyak dengar yang negatif nih. Teman kita bilang begini, padahal kita gak sakit, tapi teman kita yang pertama bilang begini, "Kamu kok kayaknya sakit ya?" Kita bilang, "Ah masa sih?" Teman kita yang kedua bilang begini, "Kamu kayaknya sakit deh." Kita mulai bilang, "Iya ya, kelihatan sakit ya." Orang yang ketiga ngomong lagi, "Kamu kayaknya sakit deh." Secara sugesti, kita yang tadinya sehat benar-benar bisa jadi sakit. Kenapa? Yang negatif itu bisa masuk dan merusak apa yang baik. Makanya Alkitab katakan, apa yang manis, apa yang baik, apa yang sedap didengar, perkatakanlah semuanya itu, supaya hidup kita lebih baik. Nah ada 3 hal ini yang terakhir sebelum saya tutup. 3 poin. Apa yang membuat Paulus tidak bersungut-sungut? Apa yang membuat kita menang? Yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-8. Lihat Alkitab saudara, saya sampaikan dengan cepat. Apa yang membuat Paulus tidak bersungut? Ada 3 hal. Yang pertama, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini tadi saya berkatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, apalagi semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang pertama, apa yang membuat kita menang atas bersungut? Berpikir secara positif. Sekalipun yes yang kau lihat negatif, tapi ucapanmu punya kuasa. Ketika engkau berkata yang positif, kuasa Tuhan akan tetap bekerja atas apa yang buruk di depan mata saudara. Lihat keuangan negatif, bilang, "Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati." Lihat keadaan rumah tangga penuh dengan keributan, katakan, "Kerukunan, damai sejahtera turun atas rumah tanggaku." Apa yang positif, itu yang kita pikirkan. Yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-11. Kenapa Paulus menang atas bersungut? Kunci yang kedua, Filipi 4 ayat 11 dan 12. "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala apa? Keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Yang kedua, bagaimana kita menang atas bersungut? Ketika kita mencukupkan diri. Saya sampaikan di sesi yang sebelumnya. Sosial media membuat kita hidup dalam envy, iri. Kita lihat orang kayaknya foto enak ya di mobil, punya benda-benda mewah, makannya enak, bisa jalan-jalan, hidup dengan mencukupkan diri. Kalau memang engkau cukup seperti itu, katakan, "Tuhan terima kasih." Ada orang memang bisa pergi jalan-jalan, ada orang bahkan kayaknya sukar punya waktu untuk jalan-jalan. Tapi seperti apapun hidup saudara, Paulus katakan, cukupkanlah dirimu. Yang ketiga, apa yang menjadi kunci kemenangan Paulus atas bersungut? Filipi 4 ayat 19. Yang pegang Alkitab atau lihat di layar, baca ayat yang ada di sebelah kanan saya. "Allahku," sama-sama dengan iman, apa katanya? "Akan memenuhi segala segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Bagaimana kita menang atas bersungut? Ketika saya dan saudara bersandar percaya hanya kepada Allah. Alkitab pernah bilang begini,
Bukan jerih lelah yang bikin kita kaya. Amsal katakan berkat Tuhan lah yang bikin kita kaya. Yakin aja Pak, yakin aja. Dalam dagang, usaha, bisnis, dalam setiap karir, jalani aja dengan bersyukur. Sebagian kita bilang tapi kayaknya sulit untung, yes. Tapi kalau Tuhan udah buka tingkap langit Pak. Gembala jemaat kita Bapak Pendeta Helmianto bukan lahir dari keluarga kaya raya. Bahkan beliau menjalani hidup rumah tangga awal. Saudara sudah dengar sendiri kesaksian beliau. Bukan dalam keadaan kelimpahan. Kok hari ini bisa melimpah pendeta? Sederhana. Karena beliau percaya dan bersandar kepada Tuhan. Makanya di sesi sesi ketiga jam 11, apa tadi yang disampaikan? Kunci berkat kerajaan sorga. Doa, pujian, penyembahan. Apa maksud dari gembala menyampaikan itu? Bersandar kepada Tuhan. Jalani hidup saudara dengan bersandar. Percayalah berkat datang itu dari Tuhan. Ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya mau ayat ini ditampilkan dan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Katakan dengan lantang. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18. 1, 2, ya. Mengucap syukurlah dalam segala. Amin. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi setiap kita. Bagi saya dan bagi saudara. Mengucap syukurlah. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sesi kelima jam 3 sore ini. Tuhan, apa yang hamba sampaikan sederhana, tapi biarlah ini menjadi makna yang baik di hati setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarnya. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah. Kami disadarkan kembali untuk menikmati berkat Tuhan bukan dari apa yang kami rindukan, apa yang kami inginkan, tapi apa yang sudah Tuhan percayakan yang kami miliki hari ini. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pekerjaan, buat tempat tinggal, buat kendaraan, buat keuangan, bahkan buat masalah, pergumulan, dan air mata yang kami jalani. Karena semuanya memurnikan kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati siapapun yang menyaksikan, hamba arahkan tangan kepada kamera. Kuasa Tuhan bekerja di hati mereka. Hapus air mata putus asa mereka. Hapus air mata keiri hatian mereka. Hapus air mata keputus asaan. Dan diganti menjadi sorak-sorai. Diberkatilah setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Dan terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya.